Pertempuran Medan Area adalah peristiwa yang terjadi pada masa Perang Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan namanya, pertempuran ini terjadi di Medan, Sumatera Utara. Semua itu bermula ketika Indonesia baru pertama kali merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, berita kemerdekaan ini baru terdengar di Medan 10 hari setelahnya, yaitu pada tanggal 27 Agustus 1945. 9 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan T.E.D. Kelly bersama Nica mendarat di kota Medan. Nica atau Netherlands India Civil Administration adalah pemerintah sipil Hindia Belanda yang merupakan otoritas sipil dan militer yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah Belanda dari tahun 1944 hingga 1947 yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Pasukan sekutu ini awalnya tidak disambut baik oleh rakyat Medan, karena pada saat itu rakyat Medan merasa tidak nyaman dengan kedatangan tentara Belanda atau sekutu yang melakukan gerakan mencurigakan. Belanda mengumpulkan mantan serdadu Belanda yang berada di Medan untuk membentuk kekuatan militer. Hal ini membuat pemuda Medan semakin waspada. Bersama Ahmad Tahir, pada saat itu merupakan mantan tentara Gyugun, melatih pemuda Indonesia dengan membentuk Barisan Pemuda Medan. Tugu ini menjadi simbol kemarahan bangsa Indonesia saat kedapatan Belanda menginjak-injak lencana merah putih yang dikenakan pemuda Indonesia saat itu melintas di Jalan Bali, namun sekarang diganti menjadi Jalan Veteran. Hal ini tentu menumbuhkan pro dan kontra antara rakyat Medan dengan Belanda, yang mana terjadilah perang antara rakyat Medan dengan Belanda, mengakibatkan 7 orang warga negara Indonesia tewas, 7 anggota Nica tewas, serta 96 luka-luka. Hal ini mengakibatkan Belanda mengeluarkan ultimatumnya yang berisikan rakyat Medan harus menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Namun, ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh rakyat Medan. Pada 1 Desember 1945, Belanda memasangkan papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi Medan Area di sepanjang kota Medan. Papan ini bertujuan untuk membatasi wilayah Medan dengan Belanda. Area kosong di sudut Jalan Veteran dengan Sutomo yang kini telah ditutup rapat bahkan dihancurkan. Gedung pensiun Wilhelmina juga menjadi salah satu saksi bisu terjadinya pertempuran Medan Area. Tempat tersebut menjadi markas Nica setelah mereka tiba di Medan. Ketika pemuda Indonesia marah saat Belanda kedapatan menginjak lencana merah putih milik seorang remaja, ratusan pemuda dengan berbagai senjata menyerang anggota Nica di pensiun Wilhelmina. Namun sayang beribu sayang, bangunan bersejarah ini telah rata dengan tanah. Bahkan prasasti yang ada di depan gedung Wilhelmina pun sudah tidak kelihatan. Miris yang seharusnya menjadi monumen kita rakyat Medan dan sebagai sejarah bagaimana pemuda Indonesia yang saat itu memperjuangkan tanah Medan, Sumatera Utara. Gedung Juang 45 adalah suatu gedung yang memiliki nilai sejarah yang amat panjang bagi negara Indonesia. Di gedung inilah menjadi tempat berhimpun bagi para tentara dan pejuang Indonesia. Gedung ini juga difungsikan sebagai markas BPI atau Barisan Pemuda Indonesia serta Pusat Mobilitas TKR. Hal ini menunjukkan bahwasannya Gedung Juang 45 merupakan gedung yang berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya markas biasa, tetapi Gedung Juang juga memiliki peran yang amat besar dalam mempertahankan kemerdekaan di tanah Sumatera. Inilah nilai-nilai historis yang seharusnya diketahui oleh generasi muda Indonesia, yaitu untuk menjaga, melestarikan, mengetahui akan sejarah yang telah berlalu. Salah satunya adalah pertempuran Medan Area. Sebagaimana telah dikatakan oleh Bung Karno, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
banyak dari kita, terutama generasi milenial dan Gen Z, tidak mengetahui tentang sejarah perjuangan pertempuran di medan area.